Mengapa kita memerlukan regulasi yang baru, Pak Agus, Mas Agus? Jadi tahun 2025 data per 7 Mei itu jumlah kepala sekolah yang dibutuhkan ada 50.971. Halo Bapak Ibu, sahabat KSPSTK dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast KSPSTK, yaitu sebuah ruang diskusi santai tapi tajam dan mendalam, di mana informasi disampaikan dengan jelas dan kebijakan dikupas sampai tuntas. Tak kenal maka tak sayang, saya Agus Rohmani, dan pada sesi podcast kali ini kita akan bicara tentang peraturan atau regulasi penugasan guru sebagai kepala sekolah. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Iwan Junaidi selaku Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan KSPSTK. Selamat datang Pak Dir Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dir, kali ini kita akan bincang-bincang tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kita sama-sama tahu bahwa Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 telah diterbitkan. Kira-kira ini apa yang melatar belakangi terbitnya Permen ini Pak Dir? Baiklah Mas Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dir. Para pemirsa yang budiman, pertanyaan Pak Agus sangat baik sekali, yakni apa yang melatar belakangi dari Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Lahirnya Permendikdasmen ini sudah barang tentu dilandasi naskah akademik atau juga naskah urgensi sekarang namanya. Jadi sebelum buat Permen sekarang ada naskah urgensi. Dalam naskah urgensi itu antara lain satu pertimbangan dari regulasi. Jadi regulasi mengapa Permen hadir adalah didahului dengan regulasi sebelumnya. Jadi yang terbaru regulasi dari Menpan RB nomor 21 tahun 2024 terkait dengan CF Guru. CF Guru Pak Dir ya? Ya, jadi CF Guru itu salah satu landasannya adalah ada guru dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Di samping hal lainnya seperti menjadi pengawas, menjadi penilai, atau menjadi pamong, itu satu menjadi satuan CF Guru. Nah, dalam hal ini kita bahas tentang CF Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, maka turunan dari Perman RB ini mendasari Peraturan Menteri Dikdasmen nomor 7 tahun 2028. Antara lain di samping ada undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, justru misalnya landasan filosofis. Nah, selesai hadirnya ini sudah barang tentu pentingnya kepala sekolah atau peran sekolah di dalam membangun pendidikan yang bermutu sebagaimana tagline Dikdasmen. Dan yang ketiga, landasan empirik. Ya. Landasan empirik ini sangat penting sekali karena mengawali kementerian yang baru ini, tolong saya sebagai direktur yang baru itu, pertama kita menemukan suatu data empirik yang sangat luar biasa, di mana jumlah kepala sekolah yang kosong atau PLT atau pensiun itu di tahun 2025 jumlahnya untuk negeri dan swasta itu besar ratusan ribu. Cukup banyak ya Pak Dir ya? Banyak sekali. Nah, kita lihat, saya punya datanya. Oke. Nah, kira-kira begini, saya bisa tunjukkan untuk sekolah negeri ini, ya. Ini mengapa kita memerlukan regulasi yang baru, Pak Agus, Mas Agus. Jadi tahun 2025 data per 7 Mei itu jumlah kepala sekolah yang dibutuhkan ada 50.971. Dari mana data ini? Data ini diperoleh dari kepala sekolah pensiun di tahun 2005. Ini jumlahnya ada 10.899, 11.000 kurang. Iya, iya. Kemudian PLT, jumlah PLT sekolah negeri itu jumlahnya 26.909. Nah, yang terakhir nih sekolah tanpa KS. Ini yang dimaksud adalah apa? Ini adalah sekolah di mana satu kepala sekolah merangkap di beberapa sekolah. Ada yang 5 sekolah, ada yang 4 sekolah, rata-rata 2 sekolah. Ini jumlahnya
13.163. Total 50.971. Jumlah yang besar ini adalah sebagai alasan empirik mengapa regulasi dibutuhkan, mengapa lahir itu antara lain kebutuhan ini. Kalau dilihat dari swasta, nah kalau swasta itu justru di total negara swasta itu 117.504 kepala sekolah kosong, Gus. Mengapa besar? Karena regulasi sebelumnya kepala sekolah pensiun 60 tahun. Oh, Ya, sementara swasta itu kadang-kadang diangkat malah usia 60 tahun. Nah, sehingga di sistem itu kepala sekolah yang usianya 60 tahun itu dimasukkan sebagai kepala sekolah pensiun. oh, Nah, kemarin termasuk kepala tanpa kepala sekolah kosong di sistem terbacanya. Nah, sehingga jumlah kepala sekolah menjadi 111.000. Nah, ini butuh regulasi. Bagaimana regulasi ini agar kebutuhan kepala sekolah yang besar itu bisa segera teratasi, yang PLT segera teratasi. Ini adalah kajian empirik kita. Satu slide lagi barangkali bisa dibantu. Nah, ini saya tadi menunjukkan berapa kepala sekolah yang kosong nih. Ini ada satu kepala sekolah merangkap di 20 sekolah. 4 sekolah itu ada 20 sekolah. Satu orang kepala sekolah itu merangkap 4. 5 sekolah itu ada 4 KS ini, Pak. Kemudian satu orang rangkap di 17 sekolah, jadi 18 orang menjadi kepala sekolah di 72 sekolah. Nah, yang paling banyak 2 ini ya, 2 kepala sekolah rangkap di 20.880 sekolah, jumlahnya 10.000. Nah, total memang ini kepala sekolah kita ya, yang pertama yang normal lah, yang inilah yang PLT double di banyak sekolah. Ini dasar empirik sehingga regulasi ini bagaimana supaya bisa mengatasi problema kekosongan kepala sekolah, baik PLT, pensiun, maupun kosong karena satu sekolah dijabat oleh beberapa sekolah. Itu Pak Sagus. lumayan banyak ya Pak Diri yang kosong ya. Kosong ini maksudnya adalah sekolah tidak ada kepala sekolahnya Pak Diri ya? Oh, tidak. Jadi ada kepala sekolahnya, tapi usianya sudah ada 60 tahun, terutama yang swasta Pak Diri ya? Itu di sistem dianggap kosong. Iya, Memang regulasi sebelumnya kepala sekolah pensiun itu baik negeri maupun swasta itu 60 tahun. Nah, itu regulasi itu yang harus kita perbaiki terutama untuk di swasta. Oke, jadi memang sepertinya sangat urgen ini ya, regulasi terbaru untuk mengatur bagaimana mekanisme untuk mengangkat atau menugaskan guru sebagai kepala sekolah. Tadi ada Permen Pan RB dan juga ternyata banyak data yang masih kosong ini Pak Dir Namanya ya? kajian empirik kita. Oke.